Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Sekarang kita bacakan untuk hal yang ingin dia katakan padaku. Kalian dealkan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita akan ada pick a card ya. Jadi kalian bisa pilih kartu yang mana. Oke. Ingat, jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku sebar dalam kartuku. Kita baca doa masing-masing menurut kepercayaan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kasih waktu kalian 3 menit untuk memilih deck yang mana yang kalian inginkan menurut instingnya kalian ya. Dibayangi orangnya, insya Allah ini bisa 90% menjadi nyata. Oke, mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan energinya dia, orang yang kalian dealkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, kita lihat energinya dia. Energinya dia, please. Energi orang yang kalian dealkan. Energi orang yang kalian dealkan. Oke. The Knight of Pentacles. Oke. Di sini dia sangat ingin datang sama kamu, tapi sangat lambat karena banyak hal yang harus dia perbaiki, banyak hal yang harus dia jalani saat ini, dan dia cukup keras kepala ya. Dia ingin memberi kabar sama kamu sebenarnya, tapi nggak bisa secepat ya, karena dia harus memperbaiki apa yang sudah dia lakukan ya, dan dia lumayan keras kepala ya. Di sini dia memang masih mengendalikan hubungan yang dirahasiakan ya, dan dia juga masih mengendalikan tentang kemunafikannya dia, tapi dia memantau keadaan ya. Kita lihat situasinya dia saat ini, situasi dia saat ini dan akan datang juga ya. Kita lihat situasi orang yang kalian dealkan. Situasi orang yang kalian dealkan. Dia energinya pengen memperbaiki sih, tapi memang butuh waktu ya. Tuh ya, The Knight of Cups. Oke, situasinya dia, please. Tuh, dia stalking kamu ya guys, tapi dia belum bisa mengutarakannya ke kamu karena dramanya belum selesai. Dia masih terperangkap dalam logika, dia masih terperangkap dalam ego, dan dia masih terperangkap dalam petualangannya dia ya, mencari yang terbaik, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi memang situasinya dia sedang mencari yang terbaik, tapi nggak dapat ya, aku lihatnya. Dan dia depresi. Ini sangat sakit sih sebenarnya ya, tapi dia tidak mau membicarakan ke kamu ya. Tuh, kebahagiaannya dia sebenarnya penuh dengan luka, tapi dia coba untuk sibukkan diri dengan karir ya, dengan bekerja ataupun dengan pembelajaran hidup, studi ya di sini. Karena aku lihat situasinya dia ini masih berkelana
tapi nggak ada kebahagiaan yang dia cari, malah tambah ruwet, malah tambah pusing, malah tambah stres. Makanya energi dia ini lambat banget untuk bisa komunikasikan lagi sama kamu, untuk bisa jujurkan lagi sama kamu. Kita lihat hal yang ingin dia katakan padamu, ya, yang kamu dealkan, hal yang ingin dia katakan sama kamu. Jadi dia ini memang masih mencari-cari terus ya, belum siap untuk komitmen yang serius gitu ya, masih bermain-main ya, aku ngelihatnya. Kita lihat hal yang ingin dia katakan sama kamu. Tuh ya, King of Cups and the Queen of Cups tadi ini begini ya dua-duanya. Coba kita lihat. Wow, sama lagi. Oke, satu. Ya. Kita lihat lagi. Oke, sama. Oke. Kalian ini sebenarnya matching loh. Matching banget gitu sebenarnya. Tapi karena dia jiwa petualang, jadinya dia selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, merasa tertantang gitu. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Oh, terlalu banyak. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Oke, hal yang ingin dia katakan ke kamu di sini, ya, dia masih ada perasaan ke kamu, ya. Dia tahu kamu sekarang milih silent treatment, ya. Kamu memilih untuk move on, dia tahu. Dan dia juga memerhatikan kalau ada seseorang menyukai kamu, ya. Makanya nanti energinya dia tuh ingin ada perubahan, tapi memang butuh waktu. Kenapa? Karena dia saat ini memang sedang berkomitmen, bukan hanya dengan satu atau dua orang. Ini bisa lebih, ya. Tapi dia masih memantau kamu, dia masih memendam perasaan, dia masih mencintai kamu walaupun tidak sepenuhnya ya, tapi dia masih menyelidik tentang kamu, dengan siapa kamu berangkat atau kamu bersama gitu ya, dengan siapa kamu pulang kerja. Dia masih memantau kehidupan kamu. Tapi perjalanan hidupnya dia di sini stres ya, depresi, karena permasalahan komitmen dan pekerjaan ini juga menjadi tidak seimbang karena dramanya tidak selesai, ya. Dan dia stuck untuk kembali ke kamu ya. Memorinya juga masih ada, dia genggam, tapi dia bertaruh ya tentang kebahagiaan dia. Karena trust issue-nya itu dia masih ingin bersama kamu, tapi dia juga masih ingin senang-senang dengan yang lainnya. Ya, aku lihat kayak gitu. Makanya di sini dia ingin memperbaiki ya energinya, karena dia dengan orang ketiga juga tidak merasakan kebahagiaan, dan dia melihat kamu juga sudah mulai bisa move on. Ini membuat dia stres, gelisah ya. Ditambah lagi ada yang suka dengan kamu, dia tahu, aku lihatnya. Dia memantau kamu ya. Kita lihat clarify-nya dari ya, dia masih menyimpan. Aku baru mau ngomong menyimpan ya. Seven of Wands, the Lovers, and the Nine of Wands. Dia masih menyimpan perasaan cinta dengan kamu. Dia merasa terpojokkan ya tentang kejujuran. Nah, di sini, dan aku lihat memang dia belum bisa melepaskan kamu sepenuhnya, ya. Tuh, dia mantau kamu bisa melalui tarot atau dengan orang pintarnya, dan dia melihat kamu tuh sudah bisa mengkritik tentang
ya tindak landuknya dia. Jadi kamu udah bisa mengkritik apa yang nggak kamu suka ke dia. Makanya di sini dia ingin memperbaiki, karena rasa cintanya dia sama kamu tuh masih ada, ya. Dan dia depresi dengan perubahan hidup kamu, sudah bisa memikirkan masa depan, bahkan kamu juga sudah bisa move on gitu ya. Dan apakah dia akan komunikasi dengan kamu kelak? Kalaupun dia bertemu dengan kamu nih, tripartinya belum selesai ya, masih terikat drama ya. Apakah dia akan hubungin kamu kelak? Eight of Cups, the Hangman, and the Judgment. Kalau dilihat masih menggantung, tapi akan ada, ya, akan ada ingin komitmen dengan kamu lagi, tapi dramanya ini masih ada ya. Dia belum bisa mengutarakan sejujurnya dengan kamu ya tentang dramanya, dan dia masih terperangkap dengan dua perasaan, antara kembali ke kamu atau melanjutkan petualangan hidupnya. Dan dia terperangkap tentang kekecewaan, karena ini adalah karma ya. Ya, dia akan dikembalikan ke kisah masa lalu, yaitu kamu. Tapi ketika kamu sudah bisa move on, sudah bisa melangkah dan optimis dalam perubahan, ya, dia stuck untuk kembali ke kamu karena masa lalunya ini belum bisa dia lepaskan sepenuhnya ya. Dan kesuksesan dia juga mengalami kehancuran ya, karena setelah kamu memutuskan untuk move on, dan dia masih mengenang memori indah. Terkadang dia sedih, terkadang dia merana, merindukan kenangan bersama, karena masih dia genggam. Dan dia bertaruh di sini ya, untuk bisa kembali lagi sama kamu. Kalaupun dia kembali sama kamu, ya, hubungan kalian ini akan terperangkap dalam pembayaran karma yang belum selesai ya, karena di saat kamu ingin move on, dia ingin kembali. Jadi kayak ingin menggagalkan pembayaran karma kamu sendiri ya, pelunasan kalau aku lihat. Dan apa yang harus kamu lakukan kalau dia datang atau dia telepon ke kamu? Apa yang harus kamu lakukan ketika dia telepon kamu atau menemui kamu? Apa yang harus kamu lakukan? The Magician, lakukan yang terbaik, gunakan skillmu. Kamu harus pintar-pintar ya dalam berkomunikasi dengan dia. Jangan mudah percaya, dan juga kamu harus belajar dari masa lalu. Gunakan spiritualmu, gunakan akalmu, gunakan komunikasi yang baik ya, dan kamu harus terlihat lebih pintar darinya. Ya, karena di sini dia hanya mengganggu ya, mengganggu kesuksesan kamu dengan cara dia ingin kembali sama kamu tapi tetap berselingkuh ujungnya, dan ini bisa menggagalkan healing kamu ya. Jadi apa yang kamu harus lakukan adalah kamu harus pintar dan belajar dari masa lalu ya. Kita lihat lagi ya, hal yang ingin dia katakan padamu. Denial, I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness. Sekarang dia banyak kekhawatiran ya dalam hidupnya, karena dia selalu menolak tentang kebenaran, tentang kejujuran. Pada akhirnya ya, ketakutan dia mau tidak mau juga akan dia hadapi gitu loh. Dan dia hanya bisa menggantinya dengan kebenaran. Kalau dia mau sukses ya, dia harus menerima kenyataan ya atas kesalahan dia selama ini dia hindari, ataupun karma dia hindari gitu ya. Tuh, perseverance, I know that I can do whatever I set mind to. Jadi ya,
dia tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan. Semua tergantung dari pemikiran dia sendiri. Kalau dia memikirnya yang untuk dirinya dia sendiri, otomatis kehidupan dia tidak akan ada perkembangan. Tapi kalau dia memikirkan kehidupan orang lain, apalagi orang yang dia sayangi, yang mencintai dia, otomatis akan ada perkembangan. Kenapa? Karena saling sharing, saling belajar ya. Kalau kita tidak belajar terus menerus, otomatis ya ilmunya akan di situ aja dan tidak akan ada kesuksesan yang lebih baik lagi. Jadi hal yang dia katakan adalah, kenapa sih gue menolak ataupun gue tolak tentang pemikiran kamu gitu. Dia nyesel, sebenarnya sih nyesel karena dia menolak pendapat kamu ya. Di sini aku lihat growth. I want to expand my consciousness and my awareness. Banyak kekhawatiran dalam dirinya ya, yang bertumbuh ataupun berkembang sekarang karena rasa takut dia itu lebih besar dalam memilih sebuah hubungan relationship. Kenapa? Karena dia orangnya tidak pernah bersyukur, tidak pernah puas ya, dan terlalu angkuh, terlalu sombong, sehingga dia mengalami banyak kegagalan dalam disiplin sebuah hubungan. Dan aku lihat di sini, I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Dia harus banyak belajar dari kegagalan dia ya. The pride, I love myself and I see myself in everyone. Dia hanya mengagumkan dirinya dia sendiri saja, dan dia merasa ya orang lain harus mengagumkan dirinya dia. Itu baru membuat dia bahagia. Ini membuat hubungan ini tidak sehat ya. The grief, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it ya. Karena dia tidak pernah bersyukur dan puasan dalam memiliki seseorang yang mencintai dia dengan tulus, sehingga dia selalu mempermainkan ya ketulusan seseorang ini, dan pada akhirnya dia takut untuk memilih ya. Ketika dia takut untuk memilih dan dia menghadapi suatu kenyataan yang tidak baik ya, karena ya dia akan kehilangan segalanya karena dia menolak kebenaran, menolak pendapat kamu. Pada akhirnya bertumbuhlah ya tentang kekhawatiran dalam hidupnya. So kurap ini bisa resonate buat kita semua. Buat yang nomor 1 ya, ingat ya, gunakan kepintaran kamu. Kalaupun dia datang, gunakan komunikasi kamu dengan baik dan lemah lembut ya, lebih berkelas. Oke, so kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat energinya dia. Wow, stuck ya. 4 of Pentacles. Wow, dia merasa segala sesuatunya itu bertaruh, dan ini membuat dia bermain terus ya, judi dalam hidup. Jadi dia masih menggenggam trust issue di masa lalu dengan kamu, dengan orang-orang sekitarnya ya. Dan di sini dia masih terperangkap dalam pembayaran karma yang belum selesai, tapi dia coba untuk kuat ya. Karma setelah ending dengan kamu, ending dalam halusinasinya dia, ending dalam komitmen menargetkan dirimu ya, karena kamu penenangnya dia, kamu yang memberikan kedamaian buat dia, memberikan banyak keharmonisan ya. Ketika kamu memilih ending untuk tidak mengejar kembali, ini membuat dia dimulainya karma, dan dia terperangkap dalam penyesalan. Dia coba untuk kuat ya menghadapi kekecewaan hidupnya dia. Kita lihat situasinya dia. Okay, 8 of Swords, 7 of Pentacles, okay, 6 of Wands. So aku melihatnya di sini ada 9 of Pentacles, the Judgment, and 4 of Swords. Wow, dia sini berpikir gimana caranya bisa stabil lagi hidupnya, bangkit lagi. Tapi ada rasa takut ya, takut akan karmanya dia, dan dia takut banget kalau melihat kamu itu sudah sukses. Dia ingin mengendalikan lagi.
ya. So situasinya dia ada Eight of Swords, Seven of Pentacles, and the Six of Wands. Wow, karena Four of Pentacles ya energinya. Dia depresi dengan apa yang dia tanam ya, dan dia merasa sulit meraih kesuksesan hidupnya karena hanya menunggu untuk meraih kesuksesan kembali. Makanya dia stuck energinya karena dramanya ini masih dia tanam, dan dia depresi ya tentang hasil apa yang sudah dia tanam. Dan aku melihatnya di sini dia ada rasa takut ya tentang hasil kemenangannya dia, karena energinya dia tuh stuck kayak bertaruh gitu. Jadi dia bermimpi buruk juga tentang karirnya sukses atau enggak gitu ya. Dan ya dia coba untuk bangkit lagi sih, coba untuk bisa menanam kesuksesan dari ketakutan hidupnya dia. Jadi butuh waktu lama ya untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri lagi pada dirinya dia, ataupun menumbuhkan karirnya itu bisa cukup lama, karena Seven of Pentacles ini bisa 7 bulan atau 7 tahun untuk raih kesuksesan lagi ya. Kita lihat hal yang ingin dia katakan kepadamu. Hal yang ingin dia katakan. Nine of Cups, Four of Wands, Eight of Cups, Three of Wands. Guys, dia mau kembali sama kamu loh. Berharap, berdoa setiap malam. Dan dia juga ada rasa takut doanya selama ini tidak bisa terwujud lagi setelah pisah dari kamu ya, aku lihat di sini. Dan hal yang ingin dikatakan adalah ya dia kecewa ya, kecewa dari apa yang dia tanam. Dia ingin kembali lagi ke masa lalu nih nantinya, berharap ada reconciliation seperti dulu lagi ya. Itu adalah journey hidupnya dia. Tapi memang di sini dia dihantui tentang ketakutan pada dirinya, karena apapun yang dia doakan itu tidak pernah terwujud ya sekarang. Dan dia berharap bisa menumbuhkan kembali masa depannya tentang pernikahan atau reconciliation sama kamu. Tapi dia mengalami kekecewaan ya dari kemenangan dia. Dan dia tahu kesuksesan itu adanya journey-nya ketika kembali dengan kamu ya. Dan dijadikan pengalaman hidup di masa lalu. Wow, jadi situasinya dia ini merindukan kamu sih intinya. Berdoa terus, ada rasa takut juga kalau dia reconciliation sama kamu, takut apa yang dia harapkan kecewa ya. Pada akhirnya dia coba untuk meninggalkan kamu lagi karena rasa takutnya dia yang terlalu dalam. Pada akhirnya narsisnya dia keluar lagi. Makanya dia stuck nih dalam trust issue dirinya dia sendiri ya. Aku lihat tuh ya. Masih mengenang kamu sih, tuh masih mencari informasi tentang kamu. Tidak ada pilihan lain lagi ya. Tuh, dalam impiannya dia itu dia terbunuh sendiri sih ya, dari janji-janji manisnya dia ke kamu ya. So kita lihat Four of Pentacles-nya kenapa ya. Four of Pentacles-nya, kita lihat Four of Pentacles-nya kenapa. Tuh, dia stuck sama kamu karena dia masih terperangkap ya tentang spiritualnya kamu. Dia butuh itu. Dia butuh spiritualnya kamu, dan kamu juga sudah membatasi tentang spiritualnya kamu. Makanya apapun yang dia inginkan sekarang gak bisa terwujud ya, karena kamu sudah batasi spiritualnya kamu ke dia. Jadi kamu udah gak fokus lagi tentang dia.
kita lihat, karena kan dia ingin kembali lagi nih sama kamu nantinya. Apakah dia akan hubungi kamu atau temui kamu? The King of Cups, Eight of Pentacles, the Knight of Wands. Ya, dia akan datang ya, tapi dia butuh waktu untuk bisa memperbaiki image-nya dia, memperbaiki spiritualnya dia juga nih di sini. Dia ingin datang lagi ke kamu sih, ingin hampiri ya, karena dia ingin memperbaiki kesalahan dia di masa lalu. Tapi memang sifatnya masih player ya, karakternya, energinya, karena dia memang orangnya ya suka tantangan ya, dan dia ya, jadi gini, kalaupun dia datang ke kamu, dia akan gunakan trik juga mencari tahu ya mana cinta yang terbaik buat dia. Jadi walaupun kembali dengan kamu, karena dia juga masih memegang dua cinta ya, jadi kayak apakah kamu yang terbaik buat dia. Jadi ini pemanfaatan aja sih kalau aku lihat ya, karena dia orangnya demen banget kompetisi tentang percintaan ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Dan kita lihat apa yang harus kamu lakukan hadapi dia kalau memang dia benar datang. Karena aku lihat di sini, apakah dia akan datang sama kamu atau communication? Ya, datang ataupun komunikasi, cuman dia memperbaiki image-nya dulu, karena dia tahu kesalahan dia di masa lalu itu penuh dengan drama. Dan ya, dia orangnya kan suka berpetualang, jadi dia nggak mau dikengkang ya, dia selalu mencari hal baru ya. Apa yang harus kamu lakukan hadapi orang seperti ini? Ten of Pentacles ya, kalau aku bilang, kamu bahagiakan aja dirimu dengan keluargamu, fokuskan dalam keuangan ya, karena kalian bisa kembali sih, karena memang ini sudah tulisan ilahi ya. Sebenarnya takdir kalian ini sudah ending, jodohnya sudah mati, ibaratnya sudah selesai gitu ya, tapi akan ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia coba untuk datang ke kamu karena melihat kamu juga sudah sukses. Yang harus kamu lakukan ketika dia datang ya, kamu sibuk aja ya, menstabilkan kestabilan hidup, keuangan dengan keluarga ya. Kalian memang dipertemukan kembali nanti ya dengan ilahi. So kita lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu. Forgiveness, dia mau minta maaf sama kamu ya. I knowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Ya, dia coba mau minta maaf ke kamu, tapi memang belum waktunya ya, karena dia masih stuck kehidupannya juga, dan kesuksesannya dia juga ya keblok. Friendship, dia mau sebagai teman sama kamu dulu ya, dan dia merasakan energi spiritual kamu inilah yang bisa membantu dia sukses. Dia baru menyadari hal itu ya. Regret, menyesali tuh. I know that I cannot change the past. Jadi ini dia juga terpengaruh oleh teman. Alasannya juga kenapa dia minta maaf ke kamu sebenarnya, tapi nggak bisa dia katakan karena dia juga ada rasa penyesalan. Semua ya terpengaruh dari teman, dan makanya membuat dia stuck ya. Trust isunya juga tentang kamu belum bisa dilepaskan, karena dia tahu kamu kalau sudah fokus dalam mencintai, pasti kamu memikirkan dia
bahkan rela dalam berdoa untuk dia gitu ya. Tuh, service balance tuh ya, surrender. Karena kamu orangnya memberikan kebebasan untuk dia, memberikan suatu keseimbangan hidup, kamu melakukan segala hal dalam doa untuk dia, service ya, kehidupan dia. Makanya dia menyesal banget karena dia mendengar teman-temannya, dia mau minta maaf sama kamu. Hal yang ingin dia mau katakan ke kamu ya, maafkan aku yang sudah meninggalkan kamu karena teman, ya, penyesalan. Makanya dia hanya bisa memendam. Dia coba untuk memperbaiki image-nya dia, karena apapun yang dia doakan, yang dia inginkan sekarang tuh udah gak bisa terwujud kayak dulu sewaktu dengan kamu gitu ya. Apa aja mudah banget didapat ya. Dia menggampangkan spiritualnya kamu di saat dia bersama kamu. Pada akhirnya ketika semuanya sudah ending, dia baru merasakan, wow, ternyata begini ya, sangat luar biasa doamu gitu ya. Makanya dia nyesel banget, kecewa dengan temannya juga. Makanya dia stuck sekarang perasaannya dia tentang kamu, tentang temennya gitu ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.